Nah, saudara Lun, menariknya dari sosok profesor ini adalah beliau bisa kita bilang salah satu tokoh inspiratif yang ada di Aceh. Mulai dari berbagai pengalamannya, termasuk bagaimana dulu profesor ini bisa kuliah ke luar negeri. Sebenarnya tentang cerita ini itu sudah ditulis oleh beberapa dosen yang berkumpul di Unsiah dan dosen di UIN Araniri dalam satu buku, yaitu Sang Motivator. Buku itu, saudara Lun, itu tidak ada intervensi apapun dari sosok yang ditulis, ya. Memang murni cerita profesor kepada si penulis dan menulis buku itu. Bahkan dalam berita serambinews.com dulu sekitar 2015 ya Prof, waktu diluncurkan, bahkan profesor banyak tidak tahu bagaimana alur cerita yang dibuat oleh para penulis. Nah, bagaimana kisah profesor dalam menggapai cita-cita mulai dari kuliah, kita dengar saja secara ringkas ya. Karena setahu saya dulu pada tahun 1984 profesor pertama ke luar negeri ya. Beliau menginjakkan kakinya ke negara Paman Sam, ya, di mana negara yang paling banyak diburu oleh para pemburu beasiswa kalau sekarang. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengar sedikit dari profesor. Kita mundur ke beberapa tahun silam ya, puluhan tahun silam. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon perlindungan Allah, semoga berita atau kabar yang saya sampaikan ini bukan ria, bukan apa-apa, tapi apa yang dapat masih saya ingat. Dan bahwa saya ini sejak kecil ya, karena ditinggalkan oleh ayah, wafat ayah saya meninggal dunia ketika umur saya itu 5 tahun. Dan ibu saya itu punya anak 5 laki-laki, saya yang keempat. Nah, kami tidak pernah patah semangat karena ibu saya ini perempuan yang kokoh pendiriannya, harus kerja, belajar, kerja, belajar. Kalau malam mengaji rumah tengku, kalau siang pagi itu belajar ke sekolah, kalau sore itu kerja di sawah, kerja ternak dan sebagainya. Tentu saja sejak kecil. Kemudian kami juga dari lingkungan, adik ibu saya seorang guru SRI waktu itu. Nah, ketika konflik 53 saya sudah kelas 4 SRI. Ini konflik peristiwa Aceh. Peristiwa Aceh saya sudah kelas 4 SRI Buga waktu itu. Nah, sekolah ditutup dan sebagian guru tidak ada lagi. Kemudian 56 ya baru sekolah lagi, dibawalah saya ini ke Cunda, Luk Sumawe, karena bibi saya itu, adik ibu saya itu mengajar di sana, pindah ke sana. Dulu mengajar di tempat ini kan di kampung, tapi kampung sudah tutup sekolah. Dibawa saya ke sana dan selanjutnya saya belajar. Kemudian alhamdulillah tahun 58 itu ada ujian seperti ujian nasional lah begitu. Kami ikut ujian sama-sama di Luk Sumawe dan alhamdulillah saya lulus. 58 saya itu habis SRI di sana itu disuruh pergi ke Banda Aceh, ke Kutaraja waktu itu, masuk PGA. PGA waktu itu pas di kantor Kodam yang sekarang di belakang gereja Katolik ya, disitulah. Nah, kemudian tahun 59 kelas 2 itu pindah ke Jamutape di PUI sekarang, disitulah saya sekolah PGA. 62 saya lulus PGA, alhamdulillah. Kemudian juga dikirim oleh kepala sekolah kami 4 orang ke Jogja, PHIN Pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta, yang di situ berkumpul pelajar-pelajar laki-laki seluruh Indonesia. Diambil 4 orang, antara 2, 3, 4 orang dari seluruh PGA di seluruh Indonesia, termasuk dari Indonesia Timur, dari Sulawesi dan sebagainya. Saya yang paling barat di sini, kami juga 4 orang masuk di sini. Nah, 58 62 PGAP selesai, 3AP ya. Kemudian 62 65 selesai PHIN Pendidikan Hakim Islam Negeri. Kemudian sejak 1 April 65 saya ini ditugaskan menjadi pegawai di IAIN Araniri di Darussalam. Sudah PNS masa itu? Habis SLTA itu karena sekolah PHIN ini sekolah kader Kementerian Agama. Laki-laki semuanya seluruh Indonesia. Yang biasa dipilih daripada seluruh Indonesia ini 4 orang maksimum atau 2 orang. Seleksi berarti ya, Prof ya? Iya, ada seleksi. Iya, ada seleksi. Kepala sekolah yang seleksi di antara lulusan itu. Lulusan terbaik ya? Enggak, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak paham itu, tapi bahwa saya terpilih di antara itu 4 orang itu. Nah, kemudian pulanglah ya, ke sini bekerja. Waktu itu pimpinannya Pak Ismuha. Kemudian belajar tahun
70 saya dapat BA, masuk di Fakultas Syariah jurusan Qadha. Kemudian sedang-sedang itu ada dosen dari Arab, ya kan. Saya kepingin, kenapa? Sejak saya di kampung dulu saya ingin sekali keluar negeri. Jadi saya suka belajarlah bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, suka belajar, nggak bisa belajar, suka saja begitu. Kapan saya nanti nggak sampai jauh-jauh ke hutan Burma pun boleh. Nah, begitulah benak saya waktu kecil-kecil. Kita ini punya idola yang luar biasa sekali. Nah, diajaklah dibawa oleh dosen namanya Syekh Abu Raya Ismail Ghanim, ya dosen tafsir atau dosen. Dia bawa saya ke Pak pimpinan UIN, ya, IAIN waktu itu. Ini Yusni katanya harus sekolah ke Mesir. Dia itu bagus, taib jiddan katanya. Taib jiddan, Yusni taib jiddan ila Masr. Dia bawa ke sana, dia yakin sekali. Kemudian pimpinan saya kata jangan dulu, Yusni Sabini belum pandai lagi, belum sarjana S1 pun belum doktorandus waktu. Oh, saat itu memang belum selesai. Baru BA. BA ya. Kemudian pas selesai itu, habis itu juga diurus, sudah nggak jadi ke Mesir kan, diurus juga oleh pimpinan jadi ke Pakistan. Pakistan juga kami ini dari Kementerian Agama atau dari IAIN seluruh Indonesia dipilih ada 5 orang. Jadi itu beasiswa dari Pakistan, namanya Behawalpur University. Dan saya sudah jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kok nggak jadi, terlalu birokrasi ya, rumit sekali itu di Pakistan. Jadi itu kedutaan Kementerian Agama, kedutaan Pakistan, tapi tidak jadi. Akhirnya saya selalu meminta kepada pemimpin saya, kepada dekan, kepada Pak, saya sudah cukup bekerja, saya mau sekolah katanya. Di sini pun boleh sekolah, kamu jangan sekolah dulu. Pemimpin saya itu terutama sekali Pak Ramli Maha yang selalu memperhatikan saya, ya, dekan saat itu. Waktu itu dekan, kemudian juga jadi rektor 1. Pokoknya saya dipekerjakan itu bersama beliau selalu kan, di fakultas. Ketika beliau jadi rektor 1, saya ini diangkat jadi kepala bagian dan sebagainya. Ketika beliau jadi dekan, saya ini di bendahara, di material dan sebagainya ya. Pokoknya beliau itu ya ada menyenangi saya, cara kerja saya. Kamu jangan sekolah di sini. Sebenarnya saya jangan. Saya bilang di IAIN pun jadi jangan kamu keluar katanya. Saya minta ke Jakarta, ke Jogja, jangan kamu keluar. Saya bilang ini kan perlu bahasa Inggris. Nah, kamu belajar bahasa Inggris sama. Ini kan mahal waktu itu kan. Karena yang ada buka bahasa Inggris di Indonesia. Untuk TOEFL ya, Prof. Untuk TOEFL itu di atas 500 kan. Yeah. Jadi masuklah. Saya katakan begitu, ini kan mahal sekali. Nggak apa, saya beresin kamu. Nah, yuk sama-sama. Beliau pun ikut di Intensive English course ya Kuala itu. Ikut dengan saya. Nah, saya kan tekun sekali kan kesempatan beliau itu sebagai menambah sendiri. Jadi alhamdulillah TOEFL test saya dapat pertama sekali 520. Ya, dan sangat tinggi saat itu ya, Prof. Iya, enggak tahu lah, saya kira mungkin begitu. Kalau enggak kenapa jadi heboh mungkin ya, mungkin juga ya itu tinggi mungkin. Kan saya bukan dari jurusan bahasa Inggris, saya kan dari syariah kan. Ya, tapi sudah doktorandus saya. Jadi jadi begitu. Nah, terus diuruslah beasiswa. Kemana yang dapat? Asia Foundation di Jakarta ada sebuah yayasan namanya Yayasan Asia, yang itu menyekolahkan anak-anak atau kader-kader atau dosen-dosen atau apapun pegawai yang sudah aktif ya kan ke sekolah-sekolah di Amerika, dan mereka itu menanggung biayanya, mereka cari biaya. Nah, kemudian tentu saja disampaikan kepada waktu itu rektor Pak Hashmi. Pak Hashmi kemudian bagaimana cara ini Yusni Sabi harus kita cari beasiswa. Sampaikan pada Pak Musakir Walad waktu itu, mantan gubernur. Beliau itu ya di Pertamina, di mobil wheel nggak apalah kan. Pokoknya akhirnya kemudian dapat biaya kan. Beasiswa itu dikasih pada The Asia Foundation. Nah, terus saya itu Desember 83 berangkatlah ke Temple University. Kenapa Temple University? Karena tahun 82 itu seorang dosen yang sangat dihormati, namanya Profesor Dr. Al-Ustadz Ismail Raji Al-Faruqi, asal Palestina. Beliau menjadi dosen di sana, kepala bagian atau kepala urusan studi Islam di Temple University di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Nah, ketika beliau sampai kemari, saya diperkenalkanlah ya oleh Pak Hashmi waktu itu, oleh para Ramli Maha, dan ini memperkenalkan ini Yusni.
tolong bawa ke sana. Jadi kemudian komunikasi lah, kemudian akhirnya ya beliau jadi senang juga kan. Kemudian komunikasi, kami ada 2 tahun komunikasi, beliau kirim surat kepada saya, biasanya lah bahasa Arab atau bahasa Inggris, terus komunikasi. Jadi akhirnya alhamdulillah Desember saya diterima lah untuk PhD program yang dirasah Islamiyah atau Islamic Studies di Temple University dengan beliau yang sebagai supervisornya, sebagai musyrifnya, yaitu bidang Islamic Studies atau dirasah Islamiyah. Mulai kuliah Januari 84 dan selanjutnya 86 saya sudah mau untuk ambil program doktor, sudah selesai master, tiba-tiba beliau terbunuh. Barulah boleh cerita baru. Oke.